Tinggal kesurupan. Om saiki kesurupan kayak gitu. Pesan-pesannya dari Mbak Uter gimana? Oh, ya sedikit thumbnail ya. Iya. Kok kan bang penasaran dong. Lah aku berdituduh tangga aku Tuduh apa Mas? Lah tiga iki salone sepi tapi kok iso tukon-tukon, iso mbangun omah, iso tuku mobil. Pesugihan mesti. Diarani golek pesugihan ya aku. Ya Allah titi kowe kok banget. Jenenge Sumiati. Lha gak apa-apa. Mbokku mlaku isu-isu. Tangane iki dikene kene amarga kesel. Lho sut kowe kok ngono kok golek tuyul. Iki jenenge wong koplak ndase mumut iki. Jenenge Sumiati. Tanggoku sak RT delokan iki YouTube ora apa-apa. Soalnya aku arep nglabrak ya ora sempet. Labrakane online. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ya Tuhan, namanya wong urip. Saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Andi Prasetyo. Setelah ini pengalaman pribadi Mas, nanti jenengan menanggapi aja. Setelah Semeru meletus, saya dapat perintah malam Jumat Kliwon ke Gunung Srandil Cilacap. Iya. Untuk datang ke pertapaan yang ada patung Sang Hyang Semar. Setelah ritual jam 12 malam, saya melihat di sana ada Padma, ada Batara Guru, Pasopati, dan Ongkara. Dan saya melihat magma yang keluar serta mengalir kemana-mana di Gunung Merapi. Iya. Jadi Merapi, Merbabu, gunung-gunung kecil lainnya adalah apa ya, dari ceritanya ini potongan-potongan Semeru yang terjatuh. Keseimbangan Jawa akhirnya diambilkan dari gunung dari India. Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura, Dewa Brahma menjadi ular besar untuk membawa gunung tersebut dipindahkan di ujungnya Jawa. Nah, di dalam perjalanan itu sudah dipindahkan kok Pulau Jawa tetap Jombat itu apa ya bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih. Kok tetap ndak imbang, akhirnya lah dipotonglah Semeru ditaruh ujung, nah Gunung Penanggungan ditaruh ujung buat keseimbangan. Nah gunung yang lainnya kayak Merapi, kayak yang lain-lainnya itu kan gunung yang pretelannya, apa ya pretelannya, potong-potongannya. Cuma Gunung Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung. Yang menarik tuh gini, saya tuh kenal sama seorang sepuh gitu, dia cerita tentang kehebatan leluhur-leluhur kita di masa lalu yang katanya sampai bisa memindah gunung, gitu kan. Itu kan semacam, kalau kita menurut orang sekarang kan ya jelas tidak mungkin, nggak masuk akal. Tapi dia meyakini betul leluhur kita dulu bisa sampai sebegitu. Iyalah, sekarang gini, sekarang candi sebegitu banyaknya, besarnya siapa yang membangun kalau kalau tidak jin? Sekarang arsitek Jawa sekarang desanya seperti itulah, Candi Borobudur, candi apa? Candi lain-lainnya itu kok bisa sampai detail ukirannya dan sebagainya. Alatnya apa tuh pada saat itu? Kalau nggak ada campur tangan gaib ya? Nggak bisa. Masa bikin relief sampai sebegitunya kayak Borobudur kan nggak mungkin. Nggak bisa. Kita mau manusia, percaya nggak percaya gaib itu ada, udahlah nggak usah munafik. Contohnya udara. Kita bisa lihat udara. Nggak bisa. Kita bisa merasakan. Ini contoh terkecil dari gaib. Iya. Itu ceritanya Mas itu tadi, saya meyakini secara apa gaib itu memang ada. Bener ya. Itu tidak hanya satu aja. Ikatan Semeru itu ada banyak, ada 1000 lebih titik. Belum di Dieng. Di mana yang biasanya dipakai cari-cari ritual itu? Kawi, itu kan juga pretel-pretelannya.
Tergantung manusia ini ditunjukkan ke arah mana. Nggih. Oke, ini pertanyaan hampir sama. Langkah konkret apa yang harus dilakukan manusia pada alam agar seimbang? Dongo Ya Mas. dongone apa? Dongo sapu jabat, dongo sapu jagat iku mau. Apa to artinya sapu jagat? Nyaponi donyo. Nyaponi dari apa? Dari mara bahaya, dari hal-hal negatif. Itu yang harus diperlakukan. Saya pernah baca sebuah buku judulnya Jagat Merenovasi Diri. Di si buku itu dikatakan bahwa kelak manusia di seluruh dunia hanya akan disisakan 28,3% saja. Sepakat gak? Sepakat. Buktinya COVID-19. Sudah Itu cara. COVID-19. Berapa ribu orang yang meninggal pada saat itu. Karena jumlah orang meninggal sama orang lahir itu lebih banyak dari orang yang meninggal. Yang meninggal lebih banyak. Sepertiga manusia di dunia. Iya Mas. Dan belum lagi climate war ini ya, ke depan ini ya. Ngeri. Justru yang lebih ngeri kan. Ngeri. Oke, Mas Eko Sidik bertanya kepada Mas Tigor, Mas, apa benar Kelut juga akan meletus? Soalnya panasnya kelewatan akhir-akhir ini. Enggak ya? Enggak. Oke, dari Billy Din, gimana Mas dengan keadaan Malaysia, Singapura, dan Brunei, Mas Tigor? Kekacauan yang paling ngeri, virus yang paling ngeri, bencana yang paling ngeri itu terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan, Cina, Indonesia, Malaysia mungkin cuma kena ini goncangan ringan. Siap. Dari Ibu Sunarti, mimpi didatangi anak yatim dan dikasih tongkat sama seorang kakek. Apa yang Mas Tigor Itu ndak ada filsafat, yang mungkin cuma pesan aja, ndak ada bobot berat di situ. Oke, dari Bu Nurul, gunung atau Bukit Tidar Magelang beberapa tahun lagi mungkinkah akan keluar lumpur, Mas Tigor? Daerah Magelang. Bukit Tidar. Ndak melihat itu ya? Ndak, saya ndak ada feel yang lumpur di situ. Mas Rehan, dikala seseorang reinkarnasi, akankah pasangannya juga bersatu lagi di kehidupan saat ini? Belum tentu. Hari ini kita bisa diciptakan sebagai manusia, besok kita reinkarnasi, bisa jadi kita binatang, tergantung apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita seperti apa. Syukur-syukur kalau tidak usah reinkarnasi ya. Iya. Oke. Dari Upi Rosma, apakah tsunami di Jakarta, khususnya daerah Pluit, akan terjadi, Mas Tigor? Itu bukan tsunami air. Bukan. Saya tidak lihat di situ. Tapi kalau bahwa air di mana-mana di Jakarta pasti melihat ya? Pasti melihat. Titik-titiknya pasti melihat, terutama jadi di kan mengatakan Mogot. 2022 di daerah Mogot itu ada bencana air besar nanti, Daan Mogot. Aku kok bisa ngomong ini ya? Mbuh. Karo. Mogot itu Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Jadi jauh dari laut. Pak Slamet Prasetyo ya. Kapankah kira-kira kejayaan Nusantara ini akan terjadi, Mas Tigor? Prediksinya Lama banget. Lama banget, puluhan tahun. Mas, kalau tiap mau nikah selalu gagal itu gimana cara supaya nggak begitu terus gitu? Bersihkan dirinya, mungkin ada hal yang menempel yang kurang benar di situ. Pakai 7 air sumber, mata air yang berbeda. Dibikin mandi di pas hari weton, pakai kelapa gading 2 yang diikat. Jadi kelapa gading itu kan 2 diikat, rendam dulu semalam, besoknya dibikin mandi. Dan yang lebih penting lagi memantaskan diri, mengevaluasi diri, evaluasi pada diri kita sendiri juga harus penting. Nyapa kok awake dhewe ra payu-payu. Jangan atau dandan. Iya, rupane bengkerok diaru-aru wong metot nyapo wis. Wong arep demek wedi. Sifatnya jelek, enggak sumeh gitu ya, Mas. Ada enek tanggoku koyo ngono. Iya ta. Kowe enek wis gak tau waru-waru wong. Lek gak dirabi wong dhuwur gak gelem, lah kowe kuwi sapa? Bulak ngono. Bulak. Ya wis awake dhewe iki kudu pinter-pinter gathuk-gathukne lho. Saiki tutupe dandang mbokne tutupe wajan ya njombat. Betul.
Dari Bu Jumiati, saat melahirkan anak pertama, saya mimpi dalam mulut anak saya ada bumi berputar. Oh, Gitu. enggak ada. Enggak ya? Enggak ada ya wis kuwi ngimpine wong sing kuwaboten turune miring. Lah bumi lek ra muter, lha piye to? Lah saiki sing munyer apa matahari? Kita harus paham rotasi bumi seperti apa, revolusi itu seperti apa. Lah sing wonge wong ganyong ngono kae lek mikire kak sing muter kan matahari. Lah lek bumi gak munyer ya piye tebubu. Siapa ini lek turu kesoren? Dari ini apa? Artis berpulang mendadak inisial PM. Oh, Betul. perempuan. 2022. 2022. Berpulang jarang di televisi, dulu sempat viral di salah satu sinetronnya. Centil orangnya. PM. Sebenarnya namanya ada 3 kalimat tapi saya belakangnya tidak saya sebut. Iya, oke. Dari Mbak Janah, cara ampuh agar tidak bisa ditembus santet, Mas Tigor. Mbak Janah berarti surga. Lek sampean kok ya wedi disantet. Santet bisa masuk kalau kita sendiri yang bledru. Nah sekarang Mbak Janah ini bledru atau enggak? Bledru itu apa? Bledru dalam arti gini, kita mempunyai sifat yang namanya sifat serakah angkara murka. Nah, kuwi wong sing paling penak disantet. Tapi kalau wong sing neriman, aku seperti ini wis tak terima ae, sabar, kuwi wangel disantet, Mas. Lah berarti karek wong iki wong piye? Aja mek casing-e tok sing ditandani. Di dalam dari kita, tubuh kita harus ada yang dipegang. Apa yang dipegang? Atine awake dhewe. Tonggoku ya nek, aku rasa ado-ado aku tonggoku ayo sing tak ge contoh. Lah aku bar dituduh tonggoku wek. Tuduh apa, Mas? Lah Tigor iki salone sepi tapi kok iso tukon-tukon, iso mbangun omah, iso tuku mobil. Pesugihan mesti. Diarani golek pesugihan ya aku. Ya Allah Titi kowe kok banget. Titi. Jenenge Sumiati. Lho gak apa-apa. Mbokku mlaku isu-isu. Tangane iki dikene kene amarga kesel. Lho sut kowe kok nggo ngono apa golek tumbuyul. Iki jenenge wong koplak ndase mumet iki. Jenenge Sumiati. Tonggoku sak RT delokan iki YouTube ora apa-apa. Soalnya aku arep nglabrak ya ora sempet. Labrakane online. Iki malah kepenet miku bongko apa ora iki? Saya tak delok. Enggak aman. Oh, gak aman. Panjenengan Sumiati ya njaluk dimut. Jenenge Sumiati ngono. Tanggane melarat dilokne, duwe sithik dilokne kuwi jenenge tangga. Sumiati. Enek sing diowahi. Dan banyak Sumiati lainnya mungkin di berbagai tempat. Enek sing koyo ngono kuwi jelas enek. Tapi kita menanggapi orang seperti itu biar bodoh amat. Iya. Semakin kita hidupnya enak, semakin dia berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Bingung. Oke, lanjut. Setelah dari Sumiati, Ganti Nani. Padha ae. Apa benar 2030 akan ada awan hitam pekat menutupi laut, Mas Tigor? Awan hitam pekat. Itu bukan real loh. Ya yang namanya awan hitam jelas ada lah. Namanya juga mendung menutupi laut. Enggak, saya enggak lihat itu. Ya, oke. Dari Mbak Dwi Nunu, Sumenep, Madura, gimana Mas Tigor? Aman ya? Aman. Oke, tegaskan lagi dong Mas, dahsyatnya kekuatan pikiran yang pernah jenengan alami sendiri. Kekuatan pikiran yang saya alami sendiri. Intinya kita harus yakin itu ada diri kita sendiri. Kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, hasilnya pun juga bledru. Misalnya kita mau berusaha, misalnya kita mau jualan, tapi kita tidak yakin dengan bisnis kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, ya sudah, hasilnya pun juga nihil. Intinya percaya pada dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, gak usah ngereken omongan uang, apa mana omongan tonggo. Siap. Oke. Lanjut. Nah ini Mas, banyak orang halusinasi, dibimbing Eyang, dibimbing Bunda Ratu, bahkan Mas ngapunten ngaku Bunda Ratu Kidul itu ibuku, dan yang ngaku seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi loh ya. Saya sudah ketemu 17 orang. Itu ibuku, itu ibuku gitu. Nah, tidak hanya Bunda Ratu Kidul aja, banyak sekali. Oh, ini gimana sih menghadapi hal seperti itu? Ini enggak apa-apa, enggak ada kesalahannya. Sekarang pengertian ibu ini bukan berarti ibu kandung loh ya. Misalnya kita
sekolah ya SD, Iya. Bu guru lah. Itu ibuku tapi kan ibu guru. Nah, jangan sampai ambigu, ini yang dimaksud ibu apa? Kalau ibu kandung nggak mungkin ya sih jenenge jembit ngetokne menungso. Iya. Ya mungkin ada spiritual Bahasa kekuatan di penghormatan situ, ya. bahasa penghormatan. Itu Tidak bahasa ada salahnya. penghormatan. Siapapun mau menganggapnya seperti apa monggo. Kalau saya menyebut iku makku ya itu hanya saya. Yang penting kita manusia punya sejatinya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Jangan sampai kita selalu meminta kepada barang-barang tersebut. Jadi jangan menjustifikasi sesuatu yang nggak sama dengan kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang salah. Iya, itu yang harus diminimalisir ya. Kebencian itu loh Iya, Mas ya, yang harus nggak dibuang. apa-apa, intinya nggak boleh dong benci sama Sumiati berarti ya. Oh, aku gak benci ya aku. Enggak ya, enggak ya. Tapi lewat yo aku Nek melero. gregeten iya ya. Lah aku lewat ngene lho. Oh, nyapo. Sum. Kembali ke sungai. Oke, sebelum nanti nambahi Mas Haji 2-3 Itu judulnya pertanyaan barangkali. tragedi Sumiati. Oke Mas, tanpa memberi dan berbagi, kita kan sebenarnya tak mungkin bisa mendapatkan lebih banyak, ya nggak? Kalau pengen dapat lebih banyak, ya harus menanam dulu mulai sekarang. Tanam banyak. Apapun yang kamu buang, balik ya kuwi. Nggak ada ya ceritane awake dhewe saiki gua watu di jalan. Suatu saat kita akan kejegal. Ya tergantung kalau kita mau buang positif ya kita dapatnya positif. Makanya banyakkan orang yang curhat, Mas hidupku kok berantakan ya, hidupku kok hancur-hancur ya. Berarti masa lampaunya ada hal yang jenengan lakukan ini tidak berkenan gitu. Gak apik. Gitu. Berarti artinya gini, kalau misalnya kita masih muda nih, Iya. hidupnya digunakan untuk berbagi, menolong orang, memudahkan orang lain terus, nggak tegonan sama orang, itu sama dengan apa tuh namanya, menuliskan tinta sejarah baik untuk hidupnya sendiri ke depan ya. Iya, nggak usah wedi, nggak usah takut. Kalau kita rencek di dunia, di akhirat kita belum tentu. Jangan sampai yang namanya kita takut miskin ketika kita memberi. Nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat. Contohnya sudah banyak. Senajan awake dhewe ning donya ra iso mangan, tapi ning atine awake dhewe iki bahagia lek wis awake dhewe nglakoni sedekah. Kak, ini sifat manusia. Wah, aku tak sedekah nek wong wah atine ayem. Banyak kok orang yang hartanya banyak tapi hatinya ndak ayem. Banyak, rumahnya tinggi, mobil mewah berapa tapi hati kecilnya dia tidak bahagia. Nah, yang dicari kebahagiaan ini kebahagiaan apa? Kebahagiaan hati, kebahagiaan akhirat apa kebahagiaan duniawi ya, kalau bisa imbang. Jadi selain kemudian rezeki tidak berkurang, musibah juga nggak gampang datang, Iya. nggak gampang sakit-sakitan. Gak gampang sakit-sakitan. Nyata Karena loh, apa? Mas, itu. Hati kita happy, hati kita damai. Bener-bener. Penyakit sumbernya adalah di pikiran kita. Usia seseorang itu terkadang yang menentukan juga pikiran kita. Pikiran kita. Lek wong pikirane nglader kayak Sumiati kayak mungkin dilu. Soalnya apa, di dalam pikirannya itu iri terus. Oh iya. Tetangganya ya kok. Ojo toh. Banyak kok yang mengalami seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang mungkin tidak pernah ditanyakan. Ya. Kan banyak apa tuh namanya pandangan-pandangan yang muncul ketika lagi nyantai-nyantai gitu kan, dari dulu sampai saat ini begitu. Nah, kan tidak dari semua pandangan yang muncul itu apakah kemudian semuanya menjadi kenyataan, atau kalau kemudian di prosentase nih berapa persen yang jadi kenyataan dan yang belum terjawab atau belum terbukti, yang tidak terbukti itu berapa persen? Selama ini jenengan kalau melihat dirinya gitu loh, yang dialami gitu loh. Kalau saya mengevaluasi diri saya sendiri, kadang saya ada pandangan itu saya list ya, sekitar 75-80% yang terjadi. Oh gitu ya berarti ya? Ya bukannya sombong enggak, maksudnya memang seperti itu. Mulai dari kecelakaan, mulai dari bencana. Setidaknya bisa lebih minim dampaknya. Tapi ada nggak sih komunikasi Mas Tigor sendiri dengan teman-teman Indigo yang lainnya, barangkali kan sefrekuensi nih. Biasanya kalau sefrekuensi kan sering kontak-kontak, ada nggak sih teman-teman sefrekuensi Belum kayak pernah. gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Pernah ada sekali, itu ya kita belum pernah ketemu, tiba-tiba dia ngechat, bahasanya ya yang tinggi-tinggi, katanya anaknya raja lah, katanya keturunan raja dan sebagainya, itu banyak. Tapi ya kita
apa ya, menghargai lah, kita dengarkan ceritanya gitu aja. Oke. Kalau indigo itu emang ada sih. Indigo kan ada cuma bahasanya. Orang mau menyebutkannya monggo kerso. Mau menyebutkan indigo lah, orang pinter apalah. Kalau saya pribadi biasa. Saya pun juga seperti jenengan. Cuma mungkin kita ada firasat gitu aja. Jenengan pun mungkin juga ada firasat. Hanya bahasanya aja. Cuman nggak kelas kita gitu. Iya. Malah Pak D. Ini Mas, sebelum Mas Haji Mas, dikotomi melarat dan sugih. Ini kan yang kaya makin kaya, sing melarat makin melarat, dan itu nyata terjadi di mana-mana. Solusinya bagaimana? Apakah yang kaya mulai sekarang harus membagi-bagi kepada yang melarat atau seperti apa? Karena ini parah. Hanya masa yang menjawab. Kita miskin, kita dikatakan melarat di usia sekian-sekian, belum tentu. Orang yang tadinya kaya, banyak hartanya, tiba-tiba kolab jatuh juga banyak. Orang yang tiba-tiba ndak ada harta, orang biasa tiba-tiba dia mendapatkan berkah dan sebagainya, dia menjadi orang kaya banyak. Itu cara kita menyikapi aja. Itu cara menyikapi kita aja. Siap. Terus tadi sempat ngobrol sebelum kita in frame apa? Banyak orang tirakat, puasa tanpa guru, hang di tengah jalan, dianggap tetangga-tetangganya gila, meskipun bisa balik lagi normal lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena pikirannya awake dhewe terlalu sering menggebu-gebu. Nanti kalau aku tirakat seperti ini, aku pengen bisa baca mata batin, aku pengen jadi orang sakti dan sebagainya. Sebenarnya yang membuat mereka depresi itu ya itu, bukan dia kabotan ilmu. Kabotan apa sih dipingin nih, tetapi tidak terwujud. Banyak kok Mas ngelakoni A, B, C tapi tidak ada apa-apa. Jadi melakukan sesuatu kayak model tirakat tuh kalau bisa ya tanpa pamrih apa-apa. Iya, tanpa pamrih. Setongkol lek wayahe dikei. Entar gitu. Ya Allah. Jamnya kok cepet toh? Jam. Iya. Ini sampai sepi enggak ya? Enggak, sebentar lagi kok ini. Udah terakhir ini saya. Mau dilanjutkan Mas Haji? Mas. Dapat uang itu kan menurut orang umum kan harus kerja. Tapi ada beberapa orang yang meyakini tanpa kerja kita juga bisa sebenarnya mendapatkan uang. Ya warisan kuwi mau. Oh, warisan. Oh, ora sangel-angel. Anak wis tau cara pewenak kok. Uripe kok dhewe wis wangel wis angel. Gak jenenge wong ndak bekerja kok iso oleh duit, ya konyol. Iya. Kalau ndak warisan penipu. Oke. Itu. Terus terakhir untuk menutup aja. Mas Tigor keselen. Biar usaha kita lancar tuh gimana Mas? Usaha lancar. Mas Haji, Ketika matahari belum terbit pagi hari, kalau mau berangkat berdoalah mata ini, berdoalah, dan kalau bisa mata ini ngebuka, jangan sampai kita tidur. Berarti kan Mas Tigor ingin memberikan pesan kalau tidur pagi itu justru membuat rezeki menjadi seret. Bukan seperti itu, cuma apa ya, energinya yang kita beda. Oh iya. Nah, kalau bisa jam 9 tidur, jam 12 melek, jam 1 sembayang, jam 2 tidur lagi, jam 4 subuh melek. Iya. Mas Haji ada tambahan? Cukup ya. Oke. Mas Tigor, terima kasih banyak ya Mas Tigor ya atas waktunya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan terima kasih. Sukses selalu. Amin. Dan ramalan saya terhadap Mas Tigor sebentar lagi akan menjadi public figure nasional. Ini gimana tadi yang diundang? Oke ya Mas ya, makasih banyak ya Mas ya, sehat selalu Mas. Matur suwun. Pojok satu. Terima kasih. Mangga.